Hai, kali ini mau cerita sedikit soal salah satu modus penipuan yang baru aja kemarin kita dapat. Bukan kita kena ya, tapi kebetulan penipunya ngubungin kita gitu. Nah, kemarin sore ada yang telepon ke nomornya suami pas kita lagi packing. Dia ngomongnya agak-agak belibet gitulah, tapi intinya kita nge-highlight omongan dia adalah satu, dia mau ngajakin untuk naikin rating toko online dengan komisi sekian belas ribu gitu, antara 15 sampai 25 ribu. Nah, akhirnya karena dia ngomongnya nggak jelas ya, agak nggak jelas, kita suruh untuk WhatsApp aja gitu. Oke deh, kita WhatsApp. Nah, kemudian saat WhatsApp, dia ngirimin beberapa gambar gitu, termasuk sertifikat yang katanya si CS-nya ini udah terlatih, lulus pelatihan, nah ini, menjadi customer service gitu-gitu. Nah, ini juga sertifikatnya itu udah nggak meyakinkan karena tempelan-tempelan logo, terus LPKN dan lain-lain, pokoknya nggak meyakinkan lah gitu. Tapi kita pengen tahu nih, sampai mana sih dia mau nipunya. Terus kemudian dia ngirimin ini, dia ngajakin untuk menaikkan rating produk pada toko yang ada di Indonesia. Nah, dari sini juga kan aku udah pernah bahas tuh yang cerita mahasiswa IPB kejerat pinjol itu awalnya gimana, yang katanya disuruh naikin rating, ada di highlight Instagram. Ini juga kayak gitu harusnya gitu kan. Dan di sini ada logo OJK segala, itu udah nggak meyakinkan banget karena OJK itu kan nggak ngurusin kayak gini ya. Akhirnya aku carilah Crowdy ini di Instagram gitu. Aku pengen tahu beneran nggak ada lembaga Crowdy ini di Instagram. Dan ternyata di Instagram itu emang ada lembaga Crowdy, tapi dia bukan platform untuk menaikkan rating kayak gini. Dia adalah fintech resmi yang untuk permodalan para petani gitu. Akhirnya aku hubungin adminnya, nanya, ini kayaknya ngedompleng nama Crowdy ya, aku bilang gitu. Terus atau emang Crowdy ada program beneran kayak gini gitu. Adminnya langsung jawab, itu bukan program Crowdy dan lain-lain gitu ya. Pokoknya intinya ini penipuan, dia udah ngedompleng nama Crowdy, nama akun lain gitu. Kemudian dia ngajakin naikin rating produk, yang mana berarti kan ini bikin transaksi fiktif. Udah sering dibahas, transaksi fiktif itu sifatnya sebenarnya ilegal gitu. Jadi teman-teman nggak usah kejebak sama ajakan kayak gini gitu kan. Waktu itu kan kasusnya IPB pinjol, dia diajakin naikin rating, tapi untuk beli produknya, untuk bikin transaksi fiktifnya mereka harus bikin pinjaman ke fintech gitu, kayak Aku Laku, kayak Kredivo gitu-gitu. Akhirnya utangnya nggak terbayar. Nah, akhirnya pas di WhatsApp itu aku bilang, oh ini tuh bikin transaksi fiktif ya, aku bilang gitu. Dan dia nggak balas lagi, cuman dibaca doang. Udah berarti kan niatnya nggak baik. Nah, kemudian hari Minggu ini, Crowdy yang asli itu bikin story tentang penipuan ini. Ternyata kayaknya mungkin udah nggak sekali doang yang ngelapor gitu ya. Dan di situ aku lihat di Instagramnya bahwa nanti orang-orang yang ikutan program ini akan diajak untuk masuk ke website mereka, dan di situ akan masukin data-data vital gitu, kayak misalnya info rekening, kartu bank kita dan gitu-gitu. Itu udah sangat-sangat berbahaya ya, hati-hati gitu, karena kartu bank itu, nomor kartu bank sifatnya sangat pribadi, rahasia. Jadi dia mungkin tujuannya udah menjaring massa, mau bikin transaksi fiktif, entah disuruh apa, dan data kalian ada potensi dicuri juga gitu. Hati-hati masukin data ke website yang kira-kira nggak kredibel gitu, karena kan ketika kalian masukin, misalnya bikin password, masukin info rekening dan lain-lain, itu kecatat di sistem pemilik website ya gitu kan. Dan di situ dia bisa aja coba ngebobol misalnya m-banking atau apa gitu, karena kan nggak sedikit orang yang passwordnya sama di semua platform gitu. Misalnya password medsos dia, ternyata password m-bankingnya juga. Itu adalah beberapa persen orang kayak gitu. Intinya data kalian dimasukin ke situ, kita nggak tahu orangnya mau pakai buat apa gitu. Jadi hati-hati, karena tadi dia juga minta nomor kartu, nomor bank dan lain-lain. Karena kalaupun nih misalnya kalian ikut suatu freelance terus mau mencairkan komisi, itu biasanya nggak perlu masukin nomor kartu atau lain-lain kan, paling cuma nomor rekening aja buat transfer komisi. Nggak sampai sedetil itu takutnya mengarah ke pembobolan data. Jadi hati-hati, tetap ya waspada dan realistis ya. Kalau misalnya komisi-komisi yang aneh-aneh kayak gini, kerjanya
kerjanya nggak jelas apa gitu terus dapat komisi gede, itu biasanya udah nggak benar gitu. Jadi semoga membantu. Terima kasih ya.